soal judul aja mungkin sudah ada barunya yang menjadi pertama. Spesifikasi yang panjang prategang, bulan berunggam prategang ya. Dan panjang penampang bulan berunggam prategang. Ini dari kata-kata ini juga cukup banyak perdebatannya, tapi akhirnya alhamdulillah bisa diterima oleh semua. Terus lanjut penetapan ini saya 40 menit ya. Ya mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Penetapan klasifikasi kinerja, bentuk dimensi dan seterusnya. Kemudian konsep referensi disusun oleh anggota LP3I dibahas melalui konsensus di komisi teknik semacam terus dari normal jangan umum teknik di Taman Teknik. Jadi itu yang kita bahas pada hari ini. Klasifikasi kinerja, bentuk dimensi, toleransi dimensi, metode pengujian, kriteria penilaian dan penangkaan. Itu dan batasannya. Setelah itu menetapkan klasifikasi dan metode pengujian yang panjang, beton penampang, bulan beronggang, prategang, yang diproduksi menggunakan sistem sentrifugal atau liputan dan digunakan sebagai fondasi dalam dari struktur bangunan. Nanti saya sebut aja yang panjang aja nanti ya, supaya nanti bahasanya sama pun. Cuma kalau masalah standar itu harus ditulis utuh. Beberapa persyaratan dan standar ini mengacu ke SNI 2847 sebagai referensi utama dan standar dari luar negeri sebagai pelengkap. Jadi nanti 2847 itu sudah akan melalui revisi lagi. Acuan normatif SNI tentang persyaratan protokol untuk gedung, SNI tentang material dan prategang, kemudian SNI tentang cara membuatkan beton dan hujan beton. Kemudian kalau untuk luar negerinya JIS A5373, SI A53 dan seterusnya. Jadi memang nanti SN ini memang banyak mengacu ke A5373 JIS. Sementara SI-nya memang sangat seperti itu. Kenapa? Karena produk yang panjang itu banyak diproduksi di negara-negara di Jepang. Di Amerika memang tidak terlalu banyak, tapi sehingga kita harus matchingkan, padankan antara kedua standar ini. Masafnya memang berbeda ya, bahkan dari istilah-istilahnya itu berbeda ya, sehingga kadang-kadang kita juga perlu paham. Klasifikasi yang panjang ya, jadi itu dibagi mulai dari 300 sampai dengan 1.400 dan kita masih mengakomodir jenis ukuran tipenya ya, ada A1, A2, A3, B dan C yang sebenarnya korelasi pewujudan dari jumlah yang ulangan sehingga menjadi kemudian di situ ada ketebalan, panjang, prategang efektif, momen retak, momen nominal. Kalau di di JIS kita tidak akan dapat istilah momen retak atau momen nominal. Jadi mereka dari sana menggunakan istilah momen track dan momen untuk bikin momen. Nah, ini istilah ini juga sempat kita berdebat karena kalau SCI kan dikenalnya momen retak dan momen nominal. Terus sekarang dijelaskan bahwa momen retak itu
itu karena memang sebagian besar itu para ahli yang dari struktur itu sebenarnya menilai ini di jadi mereka lebih familiar menggunakan istilah-istilah yang ada di situ, di SDI, di ASDP, ASDM dan seterusnya. Nah, ini adalah diagram interaksi. Jadi momen yang panjang itu bisa menahan momen selain aksial. Berapa momennya? Dari tergantung aksialnya. Ini ditampilkan di dalam diagram momen. Ya. Mengapa nanti diperlukan? Ya, jadi kadang-kadang tiap panjang sendiri selama ini kita hanya mengenal yang panjang mengalami aksial. Padahal tidak. Ada sebagian struktur yang mengalami momen, bahkan struktur yang yang nempel di tanah itu masih memungkinkan momen. Ya. Seolah-olah itu jadi. Terus kemudian ada dua fase elastis dan fase ultimate. Yang garis-garis lurus itu fase elastis, yang bentuknya parabola itu fase ultimate. Nanti pemanfaatannya ya sesuai dengan karakter atau perilaku strukturnya. Seperti pile slab ya. Pile slab itu sebenarnya yang panjangnya tidak bisa disebut yang panjang murni, tetapi adalah suatu kolom yang menahan beban di atasnya. Dia ada momen, ada aksial, ada geser. Maka perlu disediakan kabel ini ya. Nah, ini adalah kemudian ya, kapasitas aksial yang panjang, karena yang selalu ditanyakan berapa sih kapasitas aksial yang panjang, yaitu ada beban aksial, kemudian ada beban aksial normal, aksial izin dan aksial normal. Jadi yang perlu diketahui, jadi kalau izin itu berdasarkan tegangan izin beton, nominal itu berdasarkan kapasitas tekan dari yang panjang. Itu kita siapkan semuanya ada di sini sehingga para pemakai bisa melakukan itu mudah. Terus kemudian kinerja yang panjang itu kinerja saat layak dan saat hancur, kemudian durabilitas, jaminan pelaksanaan. Jadi itu yang ada di SNI ya. Khususnya untuk durabilitas. Durabilitas itu kalau kita, karena di Indonesia kita harus mengacu pada SNI yang ada di Indonesia, yaitu SNI 2847, 6840. Tapi kalau itu dilihat nggak akan nemu ya. Karena kalau untuk yang panjang distress itu selimut betonnya relatif kecil ya. Sementara kalau kita lihat di struktur dengan CI misalkan, mereka atau SNI 2847 itu besar. Contohnya kalau di SNI 30 aliran Jepangnya itu mungkin selimut betonnya cuma sekitar 40 mm. Sementara kalau di yang SNI 2847 bisa 70 mm. Ya, tapi alhamdulillah di dalam perkembangannya akhirnya nanti akan keluar SNI 2847 yang mengacu ke SCI 31825 ya. Yang dimana isinya sebenarnya bagian ada juga
mengenai pre-stress, pre-cast ya. Jadi itu dipecah menjadi SCI 319/25. Nah di situ dijelaskan bahwa kalau untuk pre-cast itu selimut betonnya lebih kecil daripada kita pre-cast. Nah, jadi sudah ada kebenaran bahwa untuk durabilitas yang panjang itu untuk pre-cast akan lebih baik daripada yang di tempat ya. Nah ini toleransi dimensi ini sesuatu yang wajib diberikan jadi untuk berikan panduan kepada para user, produsen, konsultan maupun angka-angkanya memang sudah disepakati semua sampai mulai dari unsur pada teknik dan konsensus sehingga akan seperti itu. Diharapkan nanti toleransi itu bisa maksimal diterapkan. Misalkan kalau umumnya yang panjang bulat berubah itu cetakannya adalah berupa pipa ya. Nanti sebetulnya ukuran luarnya kurang sama. Tetapi kalau di dalam itu banyak berbeda. Ada yang ngepas sekali, ada yang kurang, ya diameternya, ada yang kelebihan. Kalau yang kurang berarti ketebalan dari yang panjangnya berkurang. Kalau ketebalannya lebih, nanti aplikasinya kepada misalkan packing kondisi akan bermasalah karena waktunya akan kalau memang tiba-tiba masuk sudah banyak kecil. Nah itu yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi walaupun jangan berpikir bahwa makin tebal dindingnya berarti makin bagus. Tidak selalu begitu. Dan kekuatan tekan beton itu tidak boleh kurang dari 52 MPa. Dan kekuatan tekan awal dan referensi inisial tidak boleh kurang dari 26 MPa. Jadi biasanya para pelaku yang lama ya, itu biasanya masih menggunakan istilah kilogram per sentimeter persegi, juga tidak lagi, harus diganti dengan 52 MPa dan 20 MPa satuannya. Tidak ada lagi istilah K500, K400 gitu. Walaupun kalau di tabel-tabel harga yang panjang masih ada K500, K600 tidak macam-macam. Terus kemudian aturan tulangan, kontrol pertekan dan longitudinal simetris. Total tulangan minimal 0,4 atau lebih, dan jumlah tulang pertekan minimal 6. Cara antar tulangan harus sama atau lebih dari 4/3 ukuran maksimal. Mengapa 6? Karena melingkar ya, bukan 4. Kalau 4 itu yang segi 4 itu minimal 4. Kalau dipakai yang panjang bulat, tulangnya dipasang 4 ya susah, nanti spiralnya akan mau megang mana di 6. Terus tadi ini selimut betonnya sudah ada di sini ya, jadi mulai dari beberapa diameter akan digunakan spiral, minimum dan penambahan tulang spiral untuk peningkatan geser maupun yang dalam masing harus berdasarkan kesepakatan kerja. Nah pasal ini sebetulnya pasal yang untuk kalau kita
tidak tulis ini, maka kalau dikaitkan dengan struktur dan gempa, maka kita harus menambah ruangan-ruangan pengekang yang dililitkan ke medannya. Nah itu kalau nanti tidak dipasang betul, maka produksinya akan sulit. Jadi makanya itu sebenarnya harus kita hindari. Tetapi kalau ada user yang ingin pakai lilitan di dalam, nah itu kesepakatan dengan pemberi kerja. Jadi apakah bisa atau tidak, tentunya dengan segala risiko, ya. Nah tapi untuk yang standar ini kita pastikan bahwa tulangan spiralnya itu sesuai yang sudah pabrik lakukan selama ini. Kita fokusnya hanya ke pesanan. Nah ini jenis-jenis sambungannya secara umum menggunakan las, ya. Ukuran lasnya memang tidak diatur, tapi mempunyai kekuatan yang sama. Ini yang biasa dilakukan. Ada beberapa tipe-tipe sambungan, tapi mungkin tidak terlalu populer, khususnya yang panjang bulat. Karena toh juga ini juga yang kelihatannya sampai saat ini yang terbaik, baik dari kinerjanya maupun pelaksanaan. Nah ini metode pengujian. Jadi metode pengujian ini untuk membuktikan kinerja dari bagian panjang. Jadi kalau nanti menjadikan SNQ wajib, nah ini metode pengujian ini tentunya menjadi acuan kita tentang menentukan kinerja. Pengujian dengan kalau tadi itu ada geser, geser itu biasanya memaksa jarak antara tumpuan dan beban itu dekat. Ini sudah diatur di sini karena kita juga mengadopsi dari JIS yang sudah jadi relatif bisa terima. Kemudian pemeriksaan akhir. Ini pemeriksaan akhir itu sesuatu yang paling sulit sebetulnya. Pertama, pemeriksaan kondisi visual bentuk dan dimensi. Pemeriksaan acak setiap harus patang atau maksimal 1 hari sekali sehari berdasarkan karakteristik produk. Itu pemeriksaan yang lainnya. Kemudian pemeriksaan dapat dibantu alat uji beton non-destruktif untuk mengetahui kondisi produk. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemeriksaan dilakukan pada semua produk. Terus 2, pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kepala lentur letak badan secara acak 1 kali dari setiap 3.000 batang diambil 2 batang. Jika kedua yang memenuhi, maka kelompok tersebut harus diterima. Jika salah satu tidak sesuai, maka kelompok tersebut harus diperiksa ulang dengan jumlah 2 kali lipat pengujian sebelumnya. B. 1 dari 2 yang panjang pertama dilakukan pemeriksaan kekuatan untuk nominal badan. Jika hasil pengujian memenuhi, maka kelompok yang diterima, dan jika hasil tidak sesuai, maka kelompok itu harus diperiksa ulang dengan jumlah 2 kali lipat pengujian sebelumnya. Ini bukan masalah statistik, ya, yang berbagai pertimbangan dan masukan dari ibu sumber putih tadi, sehingga kita dilakukan pemeriksaan itu. Ini flowchartnya, ini bisa dilihat sendiri flowchartnya. Ini sama juga ya, jadi kalau terjadi sesuatu maka kita harus tahu di mana itu sudah ditunjukkan.
Nah, detail sambungan tiang panjang mungkin bisa dilihat di gambar ya. Desain khusus untuk daerah gempa, perencanaan fondasi dengan tiang panjang bulat berongga bertekan untuk gempa dengan K, DSC, DTF harus dilakukan oleh ahli. Itu supaya nantinya itu kita tidak lakukan itu supaya tidak menjadi standar yang mewajibkan sambungan itu harus didesain sedemikian. Karena kalau itu dilakukan maka akan dijumpai kendala di dalam masalah produksi. Tapi kalau mau melakukan itu menggunakan DSC, DEF, ya nanti ahlinya yang akan melakukan analisis. Ini jenis-jenis tipe yang panjang, yang atas itu tipe middle. Tipe middle itu adalah sambungan tak sambung di kedua ujungnya. Walaupun ada juga yang dianggap yang yang untuk atasnya juga tetap dianggap sebagai bagian atas ya, begitu. Kemudian ada yang bawah itu yang pakai sepatu ya. Kemudian jenis-jenis sepatu ya, ada yang sepatu pensil, ada yang sepatu mangga ya. Jadi dia dipasang di dalam pada kondisi permukaannya rata. Jadi perencanaan daya dukung dimulai di depan ada vertikal. Rumusnya mungkin bisa dilihat, walaupun kalau kita lihat referensinya bisa macam-macam. Kalau kita dengan ketemu ahli fondasi maka nanti akan lain ya, nanti mungkin barangkali pada sesi yang dengan Pak Wijoyo, Prof Wijoyo itu kita bisa lebih detail. Tetapi di sini hanya sebagai panduan saja bagaimana memilih tiang panjang. Ada satu hal yang sering kadang-kadang lupa. Jadi tabel-tabel yang ada di mana di sini SNI maupun brosur dari produser itu kapasitas dukung tiang panjang itself, jadi barangnya ya, tiang panjangnya, bukan tanahnya. Padahal kalau kita mendesain fondasi harus dilihat dua-duanya. Jadi jangan sampai kuat ya Pak karena sesuai dengan brosur, sesuai dengan SNI ambil itu, pada tanahnya jelek. Harus hati-hati ya. Kelihatan sepele tapi masih banyak yang berpendapat begitu. Ini mungkin menjadi pelajaran. Ini bentuk atas yang panjang. Nanti kita bisa kalau kita mau pakai mana? Mau pakai yang elastis itu pakai menggunakan yang putus. Kalau yang ultimate menggunakan yang tidak putus. Nah, ini aplikasi yang panjang yaitu bisa bermacam-macam. Dia ada gedung, bila jembatan, bila jalan raya, menara listrik dan lain-lain. Nanti saya lewatin aja karena akan dibahas di yang lain yang sesi kedua. Karena kalau kita melompat di sini mungkin tidak ada. Saya kira untuk yang SNI sekian cukup ya. Nanti kita berapa menit lagi? Mau tanya jawab dulu atau lanjut ya? Lanjut. Ke yang kedua Mas.
ini adalah kita buat mengaplikasikan panjang pada area gempa sesuai dengan SCI 3195 RCT 0 7833/1 tahun 2002 X akan totalnya. Jadi SCI itu 318 berkolaborasi dengan PCI dan PPI ya, itu karena kalau ternyata tidak terlalu di 318 tidak terlalu mendetail ya. Nah, sementara PCI sudah lama mengenai pracetak dan kemudian PPI mengenai post tension stress. Nah, kita akan menjelaskan yang pre-stress pre-case ya. Jadi di dalam yang baru nanti ada 319325 dan RSNI 0783/1. Ini memang adopsi modifikasi, jadi isinya sih sudah sama. Mengapa R karena masih rancangan, strip 1 karena bagian 1 ya. 7833 itu bagian 1. Kalau bagian 2-nya yang post tension. Lanjut. Nanti isinya rangkanya ada di kemudian ada implementasi yang panjang berprogram, kemudian kombinasi pengembangan, sambungan sendi antara yang panjang dan pendek, sambungan sedikit antara yang panjang dan pendek, penekanan yang pasti. Kalau kita sudah mengikuti ini, maka tidak ada keraguan lagi bahwa yang panjang bulat berongga itu aman dan andal untuk keamanan kita. Nah, nanti kalau terutama di Jakarta, itu kan susah ya. Jadi yang pengalaman teman-teman kita yang melakukan desain yang panjang untuk gedung di Jakarta, kalau ditanyain bagaimana pembicaraan detail gempanya mana, mereka nggak bisa jawab gitu, nggak bisa jawab. Terus gimana ya? Akhirnya pindah ke fondasi tetangga kita gitu, yang pakai network itu, karena itu banyak biasa. Nah, kalau itu diterapkan betul bahwa yang panjang bulat berongga itu tidak bisa lah, atau coba itu nggak bisa. Tapi akhirnya semua paham ya, jadi para panitia teknik paham, tidak bisa serta-merta. Nah, tapi kita harus cari dulu apa pembenarannya seperti apa. Nah, saya mau melakukan disclaimer dulu. Ini penting ya. Dokumen RSNI 0833/1 ini bersifat draft dan sedang dalam tahap penyusunan. Segala penggunaan dokumen ini untuk keperluan perancangan, pengawasan dan pelaksanaan revisi berada di luar tanggung jawab penyusun, pengguna memiliki tanggung jawab penuh atas segala risiko yang terjadi. Jadi disclaimer ini penting aja, cuma sebetulnya antara SCI 319 sama RSNI 7833/1 itu sama, berarti terjemahan. Cuma kalau secara hukumnya itu belum besar. Jadi kalau Bapak-bapak ingin mendesain yang panjang dan lupa, pakainya 319/2050. Jadi tapi itu terkait dengan RCT 0 dan 33/1. Jadi kalau SCI 319, 318 ini sebetulnya bagian kecil dari suatu komunitas ada itu mengenai peraturan dan standar. Jadi sebetulnya kita
kalau kita menempuhi SNI 3193 itu cuma sekedar ini aja sebetulnya, penambah aja. Detailnya kita harus lihat karena kita akan terkait dengan, nggak bisa lepas dari yang lainnya. Jadi level pertama itu payung hukum utamanya ya kita terpaksa karena kita sudah ngikutin SII, ya kita payung hukumnya ngikutin yang ada di sana di Amerika, yaitu ABC. ABC itu induknya, gitu. Kalau di peraturan negara itu undang-undang dasarnya. Terus kemudian ada ASCE 7 yang sudah diterjemahkan dari SNI 1727 di Indonesia. Nah itu induknya seperti itu, baru karena IBC sendiri isinya tidak hanya struktur, tapi juga ada misalkan hal lain seperti piping atau seperti keamanan gitu. Banyak itu, ada kaca gitu. Nah itu didetailkan ya. Jadi untuk beban itu ASCE 7 dan ASCE 727 tidak melihat harus dari beton, tidak seluruh, tapi bisa struktur yang lain. Baru kemudian masuk ke standar nasional wajib, itu level 2. Karena kita mengenai beton, maka yang berlaku adalah SNI 38 atau SNI 84. Nah, khusus untuk yang fondasi kita lihat bab 3 fondasi, bab 16 desain dasar komponen pracetak, bab 18 struktur dan tahan gempa. Ini yang kita nanti baru bisa lari ke SNI 319. Jadi kalau lihat nanti pracetak, ini kita ada ikutannya, jadi kita sendiri ke 19 sendiri, tapi ada SII 550 sistem dan sambungan pracetak berkurang. Jadi kalau nanti kalau kita bicara mengenai sambungan, kita harus lihat dulu SII 550, kemudian 5031 ini untuk simulasi, tapi itu akan dijelaskan di sini, yaitu untuk konstruksi pracetak dan seterusnya 550.2M, 550.4M dan 550.5M. Jadi namanya pracetak itu ada di level 3 itu. Nah, detailnya itu baru masuk di level 4. Jadi SII 308, RCN 78, 33/1. Termasuk hanya kita ya, bahwa SNI-nya 156. Nah, itulah nanti kalau bisa pracetak nanti kita lihat pohonnya ya, pohonnya. Tapi kita sekarang fokusnya ke ini. Nah, kita lihat fondasi jam panjang untuk jembatan.
yang panjang itu di gajian 1 dengan file cap, ya. Baik itu bangunan gedung maupun bangunan jembatan, ini sesuatu yang umum lah. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa yang panjang itu tidak mesti dia hanya membangun aksial, ya. Jadi struktur seperti slab on pile, trestle, dermaga, dan structure, pipe rack, dan lain-lain itu bisa menggunakan tiang panjang bila berongga. Tapi perilakunya itu sebagai kolong. Kadang-kadang detail antara tiang panjang dengan pile cap itu atau yang balok itu balok melintang dipikir sederhana, tapi itu justru menjadi satu hal yang bahaya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Makanya di SNI 9156 kita sediakan parameter-parameternya seperti kapasitas geser, kapasitas momen, kapasitas aksial, yang baik dalam posisi layan maupun momen. Nah, ini adalah nah itu adalah gambaran yang panjang. Sering kita seperti gambar yang paling kanan, ya, kanan atas itu ada better pile. Nah, seolah kalau better pile itu nyambungnya ya simpel aja, tapi itu justru yang paling bahaya karena di pertemuan antara yang panjang dengan pile cap itu bisa terjadi setting plastis, dan itu harus kita antisipasi. Nah, ini yang secara sederhana itu biasanya kalau momen yang panjang dengan file cap, maka ikut bebannya adalah R dibagi jumlah tiang panjangnya. Nanti ketemu B4, B3, B2, B1. Nah, kemudian kalau momennya pakai cara yang momen tahanan, kalau misalnya ada guling, maka kita menggunakan di momennya itu dikonversi ke gaya aksial. Ya. Ini yang cara sederhana aja, ya. Tidak salah, tapi juga tidak benar sepenuhnya. Nah, kita biasanya mengenal ke gambar yang kanan itu hubungan antara tiang panjang dengan wajah seperti itu. Nah, ini cara-cara tradisional, ya. Kalau kita menggunakan yang panjang, kemudian ada better pile, yang mungkin ada yang panjang harus digunakan untuk membedakan beban miring dan gaya horizontal, dan di awal beban pada yang panjang umumnya dianggap aksial. Distribusi beban antara yang panjang miring dan yang panjang vertikal dalam satu kelompok dapat ditiru secara grafis atau metode analitik. Pertimbangan yang tepat harus diberikan pada lembaga sekunder serta berdasarkan pertemuan juga baik kaki. Nah, sebenarnya syarat untuk mendapatkan cara itu ini adalah file cap-nya kaku, ya. Jadi kalau file cap ketika kaku, ya tidak bisa sebetulnya. Jadi akan kemana-mana nanti. Jadi kalau yang file cap-nya akan lentur. Nah, ini gambaran kalau gambaran masih bombal pada badannya, tidak sederhana. Jadi bukan hanya aksial yang bekerja pada dan momen. Jadi biasa ada konstruksi dermaga, bar, trestle, dan lain-lain. Kemudian pada pile slab, kolom jembatan yang
memiliki aktivitas lentur yang tidak cukup untuk menampung gempa, ini seperti di San Fernando tahun 1991. Jadi kalau pipeline itu kalau kita tidak detailkan dengan baik, maka bisa terjadi kegagalan pada sambungan antara yang panjang dengan pipeline-nya. Maka harus diperhatikan. Detailnya tidak memadai membatasi kemampuan kolom untuk mengalami deformasi secara elastis. Jadi sudah melebihi batas elastis sehingga kemungkinan dia akan mengalami deformasi besar. Ketidakcukupan detail dapat menyebabkan kegagalan lentur, geser sambungan atau jangkaran atau gabungan beberapa mekanisme. Kita sambil apa? Masalah tuh ya 1 jam lagi harusnya. Oke. Mau diceritakan banyak banget. Nah ini mungkin gempa Venezuela ada ya, tapi saya cari-cari lagi kok nggak ada nih. Jadi gedung itu bisa guling. Gulingnya itu kalau gedungnya terlalu tinggi dan guling dan maka akan tercabut. Nah, ini harus sambungan antara file cap dengan tiang panjang ini harus didesain dengan baik, tidak bisa sembarangan. Nah ini penyebabnya antara lain dengan guling berlebih, tekanan tarik ekstrim, kedalaman beramal yang efektif infeksi. Ini sama ya, tidak sederhana lagi sekarang ini. Terus saja jadi seperti kegagalan ya, pemisahan antar tutup tiang panjang dan tiang panjang, kerusakan tiang panjang di dekat kepala tiang dan kerusakan tiang panjang di bawah permukaan tanah. Nah ternyata itu di mana di sambungan antara file cap dan itu ada elastis, ada kondisi yang harus menjadi jadi plastis. Jadi harus dilakukan pengekangannya. Tidak bisa dilepas begitu saja. Nah, filosofi desain yang panjang di dalam gempa, pendekatan inelastik, struktur diizinkan merespon secara inelastis melalui lentur. Lokasi dipasir dipilih dan didetailkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa itu dapat berkembang andal dengan respon adaptif. Kemudian pendekatan elastis yang menurunkan margin kekuatan yang sesuai dengan untuk mencegah mekanisme respon reaksi yang tidak diinginkan seperti turun geser dan pengangkuran tidak ada. Jadi sederhana gini, jadi kalau gedung didesain itu yang panjangnya boleh melentur sana sini gitu. Nah itu harus kita kita detailkan di bagian sambungan nanti yang panjang dari paket. Tapi juga ada yang berprinsip pokoknya kalau terjadi gempa yang panjang itu tidak boleh digeser, makanya dibuat elastis. Nanti ada muncul di kombinasi. Nah ini ada yang menggunakan faktor kuat lebih ya, itu untuk yang tadi itu supaya fondasinya tidak bergeser. Tadi sudah disinggung, ada jadi kalau kita lihat itu ada ya di SN itu juga sebenarnya itu mengenai overstrength factor ya. Jadi kita harus lakukan itu kalau kita memilih panjang-panjang kita tidak. Jadi tiang panjang dan berombat bisa kita pakai selain menggunakan detailing pada kepala tiang panjang maupun kita lakukan dengan overstrength. Jadi kita lebih fondasinya tidak biasa. Nah ini sebetulnya detail keuntungan kita ya, keuntungan produksi tiang panjang. Kalau pakai ini kan tiang panjangnya makin banyak ya, jadi angka keamanan akan lebih besar. Ini jarang saja
Nah kemudian itu bisa dibaca ya. Kemudian, nah ini yang pasal-pasal ini yang saya tuh harus mengaitkan dengan ini, dengan apa yang tertulis di SNI. Ya. So kalau nggak gitu nanti saya di ini, Anda bisa menemukan ini gimana? Yang panjang bulat turun ke nggak bisa dong. Mau istilah non recommended sama recommended itu diterjemahkan tidak rekomendasi dan rekomendasi. Padahal kalau yang mana adalah tidak diperhitungkan dan diperhitungkan. Jadi penerjemahan yang beda aja bisa membuatkan kondisi yang fatal. Jadi sistem rekomendasi tidak boleh gagal lebih dahulu sampai daripada turun atas agar tujuan itu tercapai. Maka kombinasi beban dalam faktor 33 juga harus ditinjau dalam rekomendasi, termasuk faktor lebih ya. Sesuai 743 bisa detail kekuatan sebelum dan juga harus mensyaratkan penyebab berdasarkan 422 termasuk faktor lebih ya. Jadi kalau nanti yang bapak-bapak perencana atau dari PKSTER kalau ditanya dasarmu apa? Ini ASN 1726 2019 ya, pasal 715. Karena kita sering apa itu pokoknya yang berbau-bau hukum itu harus dikomplitin itu. Kalau nggak jadi penggunaan itu kita dapatnya Omega itu ya di tabelnya udah ada gitu. Tapi kalau masa nggak dipakai kan lucu gitu. Nah itu jadwalnya kita ada itu ya SRPMK, SRPMB, SRPMM itu kita bisa pilih. Dan ini bisa dilihat sendiri. Jadi kombinasi hubungannya ya, itu komplit itu di sini mau pakai yang tanpa 4 lebih itu yang nomor 67, kalau pakai 4 lebih ini pakai yang 67 yang bawah. Bisa dibaca dulu sendiri. Kalau kita tadi ada melihat bahwa yang panjang itu nempel itu aja di file cap dengan tulangan step yang minimum itu. Selalu dipertanyakan boleh nggak? Boleh, tetapi syaratnya harus di jarak KDS-nya KDS yang tidak terlalu tinggi. Ya. Jadi sambungannya sendiri. Ya. Itu KDSA BC. Kalau DEF ini tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi kalau itu dipakai, jadi kemudian untuk pajak KDSC ada syarat-syarat tertentu ya, yang harus diikuti. Kemudian DEF ya. Yang DEF itu sudah tidak menggunakan sedih lagi, dia harus jepit. Syaratnya jepit, caranya jepit gimana ya? Nanti kita pelajari di sini. Ada beton pengisi, ada stack roll yang ukurannya harus tertentu. Jangan hanya sekedar masuk aja ke pajak, tapi dia harus punya panjang penyaluran LDH. Nah ini jadi seolah-olah dia diperlakukan sebagai kolom, ya, sebagai kolom. Ini adalah pengisian penggantian ya, tapi kemudian ada spiral penahan. Jadi kita ada resumenya ya, bisa dilihat. Prinsip utama sambungan rigid untuk mencapai kondisi jepit sempurna pada tiang berongkar, pada tiang pancang harus
dibongkar atau jepit sehingga menyisakan tulangan strand, lalu diisi dengan beton di tempat ya, bahasa Inggris infil konkret yang dilengkapi dengan rebar stack tower. Itu sama nih. Pokoknya intinya kita lihat A, B, C, D, E, F. AB itu KDS AB itu yang paling aman. Kita bisa lakukan yang paling simpel saja. Yang B itu, yang C itu pakai yang SRDMM. Nanti kalau yang SPMK itu DEF, detailnya memang lebih rumit. Nah, untuk mendapatkan bisa segi plastik itu tulangan yang panjang harus dipasang tulang mematang. Tujuannya adalah meningkatkan kekuatan dan stabilitas beton. Nah, kalau dipasang di dalam di dindingnya yang panjang itu akan rapat sekali ya. Dan bisa diameternya bisa 6 mm ke atas. Makanya diizinkan di dalam konkret plaknya. Terus kedua, meningkatkan kemampuan untuk menahan beban serang dan deformasi. Jadi pada beban deformasi yang besar itu terjadi paklik atau terjadi menggelembung gitu, bisa pecah tiangnya, maka diperlukan kembali. Tujuan tulang melintang menahan tekuk dan tulang memanjang, menanda geser dan dari ikut geser, memikul geser pada inti, menjepit bersama-sama sambungan daratan. Ini Nah, ini rumus-rumusnya sebetulnya ini aja, sebetulnya nggak banyak sih. Detailnya itu mau DEF, mau C itu tidak tergantung, tidak dipilih sebetulnya. Ini apa-apanya ya, jadi tidak terlalu. Terus, dan saya selalu menunjukkan anunya dasar hukumnya itu. Karena kita kan senang kalau nggak ada pasalnya nanti disuruh kanan-kanan gitu. Nah, kita tinggal tampilkan ini ada dan sesuai ini ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak mendesain yang panjang dengan berkerumba terus hitung bagian kepala tiangnya, ya rumus pasal-pasal ini dicantumkan gitu supaya nanti tidak dipertentangkan lagi. Kalau sudah tercantumkan kan pokoknya undang-undang dasar, undang-undangnya itu kan SNI, SIA itu kan. Pokoknya kalau sudah tertulis itu semua. Nah, ini contohnya, ini transversal. Ini saya sudah terjemahkan di dalam milimeter. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini tidak harus murni angka segitu ya, jadi mungkin yang mendekati. Nah, ini rumus-rumusnya sudah. Jadi sebenarnya sudah ditampilkan di gambar di. Nah, ini gambar penampakannya seperti ini ya, itu nanti diangkat di depan. Jadi yang panjangnya itu yang ada abu-abu di luar, di dalamnya itu yang konkret plaknya itu yang gambar titik-titik itu. Nah, yang tulangan spiral di luar itu sesuai dengan desain asli kita gitu. Ya, jadi tidak perlu khawatir bahwa kita harus menambah tulangan di situ. Nah, kita tinggal berdefinisinya berada di lapangan dan keranjangnya itu juga tetapkan di lapangan. Jadi aman lah.
ada yang yang disebut dengan ductile. Yang ductile itu daerah yang harus lentur ya, bisa terdapat gempa tapi tidak mengalami kerusakan. Nah ini yang dilakukan confinement tekanan terhadap yang bangunan. Nah kalau beberapa literatur menyatakan itu sekitar 1-2 meter, tetapi kalau SNI mencatatkan 6 meter. Ya itu peraturan begitu, itu 9 meter, karena dianggap bahwa kondisi tanah di Indonesia itu tidak bagus, dan sebutannya kurang. Terus kemudian zona ductile itu di bawahnya ductile itu confinement-nya boleh separuhnya, atau bahkan kalau tiangnya terjepit dan tidak bergerak, maka itu cukup menggunakan yang standar saja. Jadi dan non ductile, terus nah ini kita secara awal kan yang ngikutin yang gambar-gambar seperti ini, pokoknya masuk sekian, terus ada yang lurus, ada yang membuka gitu, kayak mekar gitu, tapi nggak ada analisisnya, juga nggak ada itu, kenapa harus mekar gitu. Nanti pertanyaan berikutnya nanti kalau ada quiz, apa itu mekar gitu, harus bisa jawab ya. Nah ini kalau yang jebol seperti ini, jadi masuk ke dalam cukup sesuai dengan panjang penyaluran. Jadi anggapannya itu yang panjang itu kolom, kalau panjang itu belok itu. Nah ini seperti ini, dan angka-angkanya bisa dilihat dari tabel. Nah ini ada sambungannya yang membuat dibuat kait 120 derajat maupun pakai kait kepala yang tidur gitu. Itu bisa digunakan untuk memperpendek panjang penyalurannya. Nah ini yang penting. Selalu kita melakukan tekuknya itu keluar ya, tapi lebih bagus kalau tekuknya ke dalam. Nanti ke dalam kan ada kan murung. Terus jangan lupa confinement-nya menerus dari bawah ke atas. Nanti pertanyaan Pak, di tempatnya mau enggak, tempatnya mau tetap segitu-gitu harganya, itu nanti kontraktor, di bagian kontraktor. Nah, selesai. Saya kira itu penjelasan dari saya mengenai aplikasi tiang panjang khususnya buat program pada daerah gempa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.